di masa lalu. Itu hanya berkah bahwa wasiat mereka diturunkan hingga hari ini. Mata Jian Xianyang rumit, bukan karena dia meragukan keputusan sang ratu, tetapi karena dia tampaknya menyadari bahwa perkembangan situasi saat ini sangat tidak normal. Dalam ingatannya, sang ratu tidak pernah membuat keputusan yang begitu mendadak. Sang ratu tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Jian Xianyang, dan dia berbicara lagi selama keheningan. "Xianyang, apa kamu takut? Kamu harus mengerti bahwa akhir dari beberapa cerita sudah ditakdirkan. Kamu dan aku telah bertarung bersama melawan langit. Kamu tahu bahwa ada banyak hal yang tidak dapat diubah. Sebelum akhir akan datang, akan lebih baik berbuat sesuatu yang bermakna," ucap sang ratu. "Yang mulia, apakah benar bahwa alam Suanyin hanyalah keberadaan yang salah?" tanya Jian Xianyang. Sang ratu tersenyum ketika mendengar ini, lalu berkata dengan lembut, "Bisakah semua orang menjadi pembudidaya pedang?" tanya sang ratu. Jian Xianyang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka bisa menjadi pembudidaya pedang, berapa banyak orang yang bisa menjadi master pedang? Ucap sang ratu. "Untuk menjadi pendekar pedang, hanya ada 1 dari 1.000.000. Jawab Jian Xianyang. Sang ratu menganggukkan kepalanya. "Ya, kami adalah peluang, bukan protagonis. Tetapi kami juga tidak gagal. Ini adalah akhir dari cerita. Bukan tentang yang terbaik atau yang pertama, tetapi menjadi satu untuk bersama. Sekarang selesaikan saja misi terakhir kita," ucap sang ratu. Jian Xianyang terdiam. Apa yang diucapkan sang ratu kepadanya sudah menjadi tahu surga. Ini adalah level yang seharusnya tidak dia sentuh. Jian Xianyang akhirnya mengerti bahwa sang ratu telah melihat akhir dari awal. "Jadi begitu, berapa banyak waktu yang tersisa di alam Suanyin?" tanya Jian Xianyang. "Ketika dia pergi," ucap sang ratu. Kata-kata dia di mulut sang ratu jelas mengacu pada Xiaoyan. Tapi sekarang hidup dan mati Xiaoyan masih belum pasti. Dan sang ratu tampaknya dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan tidak akan mati. Mata Jian Xianyang sedikit terpaku ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan tidak tahu apakah dia bahagia atau sedih. Tapi mungkin karena emosi batinnya terlalu rumit, sehingga dia mati rasa. "Kita harus berkorban," ucap Jian Xianyang, mengepalkan tinjunya dengan erat. Alam Suanyin bukanlah dunia nyata yang lahir, tetapi dunia sekunder dari dunia sensi yang seharusnya tidak ada. Tapi kamu jangan takut, alam Suanyin tidak akan menghilang seperti yang kamu bayangkan. Tentu saja premisnya adalah dunia sensi masih ada di sana, ucap sang ratu. "Dunia Suanyin tidak akan menghilang. Itu berarti," ucap Jian Xianyang lebih bingung. "Ya, dunia Suanyin akan memberikan segalanya untuk dunia sensi. Kemudian Suanyin akan mengantar sumber daya musim dingin yang sangat panjang. Dan orang-orang yang berkultivasi di alam Suanyin tidak akan lebih dari tingkat Dosian," ucap sang ratu. "Dosian? Jika itu masalahnya, alam Suanyin akan dapat dengan mudah dihancurkan. Itu tidak akan dapat menahan invasi apapun. Dan umur makhluk hidup di dunia Suanyin juga akan sangat berkurang," ucap Jian Xianyang tersenyum kecut. Baginya, hasilnya masih sangat buruk. Ini adalah satu-satunya pilihan alam Suanyin. Hanya dengan memilih cara ini, kami dapat membantu dunia sensi. Jika sensi kalah dari Taisu, maka dunia Suanyin akan binasa. Kekuatan Taisu tidak dapat dicapai oleh konfrontasi dunia Suanyin. Sekarang yang kita hadapi di sini hanyalah kelompok pinggiran Taisu. Mereka hanya datang untuk menjarah sumber daya, bukan kekuatan utama perang yang sebenarnya. Jika tidak, alam Suanyin mungkin sudah lama hancur. Yang bisa kita berikan kepada dunia sensi hanyalah sumber daya. Dan itu bukan pilihan untuk bertaruh dengan kemenangan sensi, ucap sang ratu. Dia tidak perlu merahasiakan hal-hal ini, karena masalah ini terkait dengan makhluk hidup dari seluruh alam Suanyin. Jian Xianyang memiliki hak untuk mengetahuinya. Dan pada saat yang sama, sang ratu juga ingin agar Jian Xianyang memahami apa yang sedang terjadi sekarang. Setelah mendapatkan jawaban dari sang ratu, Jian Xianyang mengerti mengapa sang ratu seperti ini. Tatapan harapan disematkan pada Dewa Dao. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi, dia tetaplah dewa bertarung. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah, ucap Jian Xianyang. Sang ratu tersenyum ketika mendengar ini, karena bahkan sensi dipercayakan kepadanya. Bagaimana mungkin kita tidak mempercayainya? Dan aku sangat menyukainya, ucap sang ratu, sepertinya memikirkan Xiaoyan dengan senyum lembut di wajahnya dan cahaya bintang di matanya. Yang mulia, apakah Anda yakin tidak bertindak berdasarkan emosi? Ucap Jian Xianyang
memberanikan diri untuk bertanya. Aku selalu bertindak berdasarkan emosiku. Apakah kamu baru mengetahuinya setelah mengikutiku begitu lama? Xiangyang, ini sangat berbeda dengan gayamu. Mungkinkah kamu sudah dikendalikan oleh Taisu? Ucap sang ratu. Jian Xiangyang segera tersenyum kecut. Tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan dikendalikan oleh Taisu. Ucap Jian Xiangyang segera berkata dengan serius. Sang ratu menutupi wajahnya dan tersenyum ringan. Ini hanya leluconnya, tetapi Jian Xiangyang menganggapnya serius. Kalau begitu yang mulia, apakah kita masih akan bergerak? Tanya Jian Xiangyang. Xiaoyan telah menghilang untuk sementara waktu tanpa jejak. Tetapi sang ratu tampaknya tidak terburu-buru. Apakah kamu mengkhawatirkannya? Ucap sang ratu sambil tersenyum. Tentu saja aku khawatir. Tapi kupikir dengan kekuatannya, Taisu ini seharusnya tidak cukup untuk membunuhnya kan? Lagi pula kita baru saja melihat bahwa kartu truf yang dia gunakan selalu tidak terduga. Ucap Jian Xiangyang. Tetapi jika Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa sang ratu dan Jian Xiangyang berpikir demikian, dia sangat berharap bahwa mereka tidak begitu percaya diri padanya. Scene beralih pada situasi Xiaoyan saat ini. Setelah semburan kelembutan dan kelembapan, Xiaoyan merasa seolah-olah dirinya terlempar ke dalam arus yang bergejolak, yang dipenuhi dengan retakan dalam ruang dan waktu dan dia jatuh ke dalam. Saat ini jejak Shizun di tengah alisnya belum pulih, sehingga teknik penggabungan tubuh tidak dapat digunakan untuk saat ini. Artinya Xiaoyan sekarang hanya memiliki kekuatan dari dewanya. Untungnya kejatuhan ini tidak membahayakan dirinya, sampai suatu kekuatan mendorong Xiaoyan keluar dari kegelapan dan kejatuhan itu terhenti. Xiaoyan bisa merasakan bahwa dia dimuntahkan oleh piton hitam bermata satu, dan masih ada lendir yang menjijikkan di tubuhnya. Tetapi dengan pikiran di benak Xiaoyan, api melintas di sekujur tubuhnya membakar lendir menjadi abu. Saat Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Xiaoyan melihat puluhan ribu kantung darah sekelilingnya. Penampakan kantung darah itu tidak asing baginya, dan dia sangat mengenalnya. Itu adalah kantung darah yang persis sama yang dibiarkan dalam bayangan klon Taisu. Mampu melihat kehidupan yang dikandung di dalamnya melalui kantung darah yang tembus pandang ini. Baru kemudian Xiaoyan mengerti mengapa para prajurit Taisu tidak memiliki jiwa. Ini karena mereka semua dikandung dari sini. Tidak benar-benar dikandung, tetapi untuk menciptakan tubuh-tubuh ini melalui cara yang luar biasa. Dan wanita nomor 3 yang dibangkitkan seharusnya seperti ini. Sama seperti Xiaoyan mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba saja tekanan kuat menyelimutinya. Darah di tenggorokannya melonjak, dan seteguk darah menyembur keluar. Kamu sungguh menarik, ucap sesosok perlahan keluar dari kegelapan. Dengan rambut perak berkibar, alis pedang dan mata bintang, fitur tajam dan terlihat cukup tampan. Setelah Xiaoyan melihat orang ini, matanya sedikit menyipit. Namun yang mengejutkan Xiaoyan bukanlah penampilannya yang tampan, tetapi dia tidak memakai pelindung dewa palsu. Dan Vic masih memancarkan aura paksaan yang kuat. Dibandingkan dengan Taisu yang Xiaoyan lihat sebelumnya, dia bisa merasakan perbedaan yang jelas. Kekuatan jiwa di tingkat domain membuat Xiaoyan sekilas merasa bahwa orang ini benar-benar memiliki jiwa. Dengan kata lain, dia adalah orang yang benar-benar hidup. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka masih ada orang yang hidup di Taisu, ucap Xiaoyan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan orang di depannya juga mengerti apa yang dibicarakan Xiaoyan. Kamu sangat mengenal Taisu, ucap orang di depannya. Xiaoyan melihat sekeliling lalu menganggukkan kepalanya. Sekarang aku tahu lebih banyak, dan apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri merupakan pengetahuan baruku tentang Taisu, ucap Xiaoyan, melihat ribuan kantung darah di depan matanya. Itu memang sangat spektakuler. Sejauh yang bisa dia lihat hampir semuanya adalah kantung darah. Dan yang dibiarkan di dalamnya bukanlah kehidupan. Karena tidak memiliki kesadaran dan ada pula yang hanya daging dan darah. Ceritakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu mengenalkan pelindung dewa palsu? Dan bagaimana kamu mengendalikan monster Void Taisu? Ucap sosok itu perlahan mendekati Xiaoyan. Dia melihat 7 kristal merah di dada Xiaoyan. Matanya juga sangat rumit, karena pada saat ini, dia bisa yakin bahwa Xiaoyan pasti bukan dari Taisu. Justru karena setelah mengkonfirmasi poin ini, ekspresinya menjadi lebih rumit. Jika ada pengkhianat di Taisu, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Tetapi jika Xiaoyan bukan orang Taisu,
dan dapat menggunakan pelindung besi dewa palsu dengan bebas, serta mengendalikan 4 monster void, maka Xiaoyan benar-benar merusak segel yang ditetapkan Taisu. Adapun bagaimana Xiaoyan melakukannya, dia tidak bisa mengetahuinya. Apakah tempat ini bagian dalam raksasa yang terlihat persegi? Ucap Xiaoyan tetap tenang. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Dia bahkan melihat ke kiri dan ke kanan untuk mengamati sekelilingnya. Jawab pertanyaanku, ucap sosok itu sedikit tidak sabar. Pelindung dewa palsu di tubuhku, ucap Xiaoyan, dan pria di depannya menganggukkan kepalanya. Ini sangat rumit, ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Pria itu juga mengerutkan kening, menatap Xiaoyan dengan serius dan menunggu jawaban Xiaoyan. Sederhananya, mereka yang pertama menyerangku, dan mereka membunuh mereka semua secara tidak sengaja. Jadi apa yang aku kenakan sekarang adalah trofiku setelah membunuh mereka, ucap Xiaoyan dengan wajah serius. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu melangkah maju dengan ganas, mengulurkan telapak tangannya dan mencengkram leher Xiaoyan. Kamu jelas tahu apa yang aku tanyakan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan melacak jiwamu, ucap sosok itu. Setelah berbicara, kekuatan jiwa pria itu menyembur keluar. Dan pada saat ini, tubuh Xiaoyan tidak mampu untuk bergerak di bawah tekanan kuat. Tali sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, memperlihatkan senyum sarkastik. Ketika kekuatan jiwa pria itu hendak mencari jiwa Xiaoyan, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa domain Xiaoyan seperti tangan besar yang menutupi dirinya. Pria itu terhuyung-huyung mundur. Pelindung dewa palsu langsung muncul di tubuhnya dan dia menatap Xiaoyan mata serius. Jiwa di tingkat domain, gumam sosok itu. Ada apa? Bukankah kamu ingin mencari jiwaku? Aku ingin melihat siapa yang mencari jiwa siapa, ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya naik. Meskipun tubuhnya tidak bergerak, tetapi kekuatan jiwanya yang kuat tidak terpengaruh. Selama seorang berani mencari jiwanya, maka Xiaoyan akan berani mencari jiwanya secara bergantian. Kebetulan sekali, Xiaoyan juga ingin melacak jiwa orang Taisu. Informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa lebih akurat. Dan Xiaoyan lebih percaya apa yang diketahui dari pencarian jiwa daripada apa yang dia dengar darinya. Tapi pria itu jelas tidak akan memberi Xiaoyan kesempatan lagi. Dan segera ada kekuatan yang menekan kekuatan jiwa Xiaoyan. Baik tubuh maupun jiwa Xiaoyan ditekan oleh kekuatan yang kuat pada saat ini. Ekspresi wajah Xiaoyan juga berubah. Situasi saat ini mungkin agak buruk. Ternyata Xiaoyan sengaja berpura-pura tenang agar menunda waktu. Tapi setelah penundaan ini, mengapa sang ratu masih belum muncul untuk membantunya? Ini tidak sejalan dengan akal sehat Xiaoyan. Apakah sang ratu menyerah pada dirinya sendiri? Tidak. Menurut pemahaman Xiaoyan tentang sang ratu, kemungkinan ini sangat kecil. Atau dengan kata lain, apakah ada hal besar yang menjerat sang ratu? Xiaoyan memikirkannya, merasa bahwa yang terakhir lebih mungkin. Lagi pula dia masih percaya bahwa sang ratu mencintainya. Untungnya Xiaoyan tidak bisa melihat bahwa sang ratu saat ini berbaring santai di atas singgasana tanduk naga. Jika tidak, Xiaoyan akan memuntahkan seteguk darah tua dan berkata kampret. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Dan di episode kali ini makin seru ya guys ceritanya. Oke, simak terus kelanjutannya dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.